Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Jumpa kembali dalam seri pembelajaran rangkaian listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang merupakan suplemen atau tambahan dari topik sebelumnya, yaitu topik tentang hubungan seri dan paralel. Tambahan ini yaitu berupa pada kapasitor dan induktor. Sebagaimana sudah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang definisi dasar dari muatan, arus, tegangan, daya, dan energi. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang hukum dasar pada rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm, termasuk kita mendefinisikan variabel resistansi dan konduktansi. Pada sebelum pertemuan ini kita membicarakan resistansi seri dan paralel, yang mana pada pertemuan ini merupakan suplemen dari hubungan seri dan paralel. Cuman kalau sebelumnya itu pada resistansi atau resistor, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada kapasitor dan induktor. Mari kita lihat. Yang pertama adalah hubungan seri pada kapasitor. Jadi kalau ada beberapa kapasitor yang dihubungkan seri, maka kita bisa mencari kapasitansi ekuivalennya atau kapasitansi totalnya, yang biasanya diberi lambang C ekuivalen, gitu ya. Nah, jadi kalau ada beberapa kapasitor ya, kapasitor terhubung seri seperti ini ya. Masih ingat ya, hubungan seri artinya arus yang mengalir pada semua kapasitor itu merupakan arus yang sama, begitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita ganti dengan kapasitansi ekuivalen yang besarnya kalau terhubung seri bisa dicari dengan persamaan ini, yaitu 1/C ekuivalennya itu sama dengan 1/C1 ditambah dengan 1/C2 ditambah dengan seterusnya sampai dengan kapasitor yang ke N. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari kapasitansi total seri. Nah, kalau kita bandingkan dengan resistansi atau resistor, maka kita lihat bahwa cara atau persamaan untuk mencari kapasitor total seri itu ternyata sama dengan persamaan untuk resistor paralel ya. Yang mana kalau resistor paralel itu kan 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 dan seterusnya. Nah, kalau kapasitansi itu terjadi pada hubungan seri, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kapasitansi itu terhubung paralel? Nah, di sini kita lihat misalnya beberapa kapasitor ya, terhubung secara paralel. Anda lihat di sini paralel ya, artinya tegangan pada dua kaki dari kapasitor tersebut sama semua ya. Di sini tegangannya sama semua, di sini dan di sini itu sama semua. Nah, maka kita bisa mencari kapasitansi totalnya ekuivalen untuk yang paralel dengan menggunakan persamaan ini, yaitu C total atau C ekuivalennya adalah C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya sampai dengan C yang ke N. Artinya apa? Artinya kita melihat di sini bahwa untuk kapasitor yang terhubung paralel itu persamaannya sama dengan pada resistor yang terhubung seri ya. Baik. Jadi tadi kita sudah melihat ke kapasitor atau kapasitansi terhubung seri dan terhubung paralel, yang mana cara untuk mencarinya atau persamaannya adalah kebalikan dari resistor. Kemudian kita ada contoh soal di mana kita diminta untuk mencari kapasitansi ekuivalen pada rangkaian beberapa kapasitor yang ada di sini. Ya, kita lihat di sini ada beberapa kapasitor ya, ada yang 60 mikrofarad, 20, 6, 5 dan 20 mikrofarad. Nah, kalau kita lihat di sini maka
kita ingin mencari kapasitansi ekuivalen di dua titik ini, ya kita pandang dari sini, maka kita lihat dulu yang paling belakang sini ya. Di sini kita lihat antara 20 mikrofarad dengan 5 farad, ternyata ini hubungannya adalah paralel, bukan ya, seri ya. Seri karena arusnya sama. Yang sini mengalir pada 5 mikrofarad juga sama dengan yang mengalir pada 20 mikrofarad. Ini adalah terhubung seri. Nah, karena ini terhubung seri, maka kita lihat di sini bahwa kita bisa menghitungnya ya dengan persamaan sebelumnya ya. Karena ini cuma 2, kita bisa langsung menghitung begini ya. 20 kali 5 dibagi 20 ditambah 5. Maka ketemulah besarnya adalah 4 mikrofarad. Sehingga rangkaian ini bisa kita gambar ulang seperti yang ada di bawah ini ya. Yang mana untuk kapasitansi 20 mikrofarad dan 5 farad kita bisa ganti dengan satu buah kapasitansi atau satu buah kapasitor dengan nilai kapasitansinya adalah 4 mikrofarad. Nah, sekarang rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata selanjutnya ini kita lihat lagi 4, 6 dan 20 mikrofarad ini terhubung paralel ya. Ini terhubung paralel. Sehingga kita bisa gabungkan ini menjadi satu ekuivalen ya, satu ekuivalen paralel. Ingat bahwa untuk kapasitor ya kalau misalnya terhubung paralel maka cara mencarinya seperti pada resistor seri. Sehingga kita bisa langsung tambahkan 4, 6, dan 20. Yaitu kita dapatkan 30 mikrofarad. Sehingga kita bisa gambar lagi, kita sederhanakan lagi rangkaian kapasitor ini menjadi seperti gambar yang terakhir yang di bawah ini. Yang ini keseluruhan, ya, yang paralel ini kita ganti dengan satu kapasitor dengan nilai kapasitansi 30 mikrofarad. Nah, kemudian kita sudah sampai sini sudah sangat sederhana ya, sehingga kita dengan mudah bisa melihat bahwa besarnya C ekuivalen itu nanti adalah hubungan seri dari kapasitor 30 mikrofarad dan 60 mikrofarad. Jadi kita bisa langsung menghitung dengan menggunakan persamaan ini ya. 30 kali 60 dibagi 30 ditambah 60. Ini sama dengan kalau pada resistor paralel ya. Jadi ingat ya bahwa kalau kapasitor seri itu sama dengan pada resistor seri gitu ya. Resistor paralel. Baik. Itu mengenai kapasitor seri dan paralel. Kita lanjutkan kalau pada induktor. Ya, misalnya ini ada induktor ya terhubung seri ya karena di sini arusnya sama semua ya, arus yang mengalir dari A melewati L1, L2, L3 dan seterusnya sampai dengan Ln itu besarnya sama. Nah, artinya ini terhubung seri ya. Nah, kita bisa mengganti yang L terhubung seri ini dengan satu L ekuivalen seperti ini. Cara mencarinya bagaimana ya? Sangat mudah, yaitu dengan cara menggunakan persamaan ini, yaitu L ekuivalen adalah L1 ditambah L2 tambah L3 dan seterusnya sampai dengan Ln. Jadi ternyata bahwa persamaan untuk induktor seri itu sama dengan pada resistor seri. Ini salah ya, ini harusnya induktansi. Ini induktansi dan di sini adalah induktansi juga. Ini belum diganti. Oke. Selanjutnya di sini untuk yang paralel kita melihat ada beberapa induktor terhubung paralel. Kita juga bisa mencari induktansi ekuivalennya seperti ini ya dengan menggunakan persamaan ini, yaitu 1/L ekuivalen sama dengan 1/L1 ditambah 1/L2 ditambah seterusnya gitu ya sampai 1/Ln. Nah, artinya apa? Artinya kita melihat di sini bahwa untuk induktor paralel persamaan untuk mencari induktansi ekuivalennya itu sama dengan persamaan pada resistor paralel. Ya, jadi yang berbeda itu hanya pada kapasitansi ya. Kalau kapasitansi itu dibalik ya. Kalau
kapasitansi seri itu sama dengan resistor paralel. Kapasitansi paralel sama dengan resistor seri. Sedangkan kalau induktor di sini kita melihat ternyata dia sejalan dengan resistor ya. Induktor sejalan dengan resistor. Kalau kapasitor itu berkebalikan. Baik, ini ada contoh soal lagi yang kedua. Kita diminta untuk mencari induktansi ekivalen pada rangkaian induktor ini. Kita bisa mudah ya melihat bahwa bagian yang paling belakang ya antara 20, 12 dan 10 ini terhubung seri ya. Berarti ini dulu yang harus kita cari. Berarti ini dulu yang harus kita cari ya antara 20, 12 dan 10. Ini kita cari karena ini terhubung seri, maka untuk induktor itu sama dengan resistor. Jadi kita tambahkan kalau seri. Jadi kita tambahkan, kita dapatkan besarnya adalah 42 Henry. Artinya setelah itu kita bisa menggambarkan, ya, menggambar ulang rangkaian yang ini menjadi rangkaian ekivalen seperti ini. Yang mana yang 3 induktor yang di belakang ini kita ganti dengan 1 induktor ekivalen. Yang besarnya sudah kita hitung yaitu 42 Henry. Sedangkan yang depannya masih sama ya, 748-nya masih sama di sini. Oke, sampai di sini kita melihat selanjutnya bahwa hasil dari induktansi ekivalen yang pertama tadi kita cari, itu ternyata dia paralel dengan yang induktor 7 Henry di sini. Maka kita juga bisa mencari lagi induktansi ekivalen untuk yang ini antara 7 dengan 42 ini. Ya, karena dia paralel, maka kita ingat persamaannya itu sama dengan persamaan pada resistor paralel ya. Kita dapatkan hasil perhitungannya 7 kali 42 dibagi dengan 7 plus 42 kita dapatkan hasilnya adalah 6 Henry. Sehingga kita bisa menggambarkan ulang kembali rangkaian induktor ini yang mana antara 7 dan 42 Henry yang terhubung paralel itu kita bisa ganti dengan 1 induktansi ekivalen yang besarnya adalah 6 Henry di sini. Nah, ini rangkaiannya sudah menjadi lebih sederhana lagi. Nah, ini kita bisa melihat secara cepat ya bahwa antara 4, 6, dan 8 ini terhubung seri. Sehingga kalau induktor terhubung seri kita bisa menghitung, ya tinggal kita tambahkan saja yaitu 4 tambah 6 tambah 8. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan bahwa induktansi ekivalennya adalah sebesar 18 Henry. Oke, sangat mudah ya, tidak terlalu sulit ya. Dan ini adalah suplemen atau tambahan dari topik resistansi seri dan paralel. Nah, ini sebelum mengakhiri ini ada latihan, ada 2 latihan. Yang pertama ini adalah rangkaian beberapa kapasitor ya. Seperti ini bentuk rangkaiannya, Anda diminta untuk mencari kapasitansi ekivalennya ya, berapa ini total. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Ini Anda diminta untuk mencari berapakah induktansi ekivalennya ya. Dengan semua induktornya ini punya nilai induktansi yang sama, yaitu besarnya adalah L. Di sini L, di sini L, semuanya L. Nah, Anda diminta untuk mencari berapakah induktansi ekivalen. Ini salah ya, harusnya induktansi ya, lupa ini belum diganti. Ini harusnya induktansi ekivalen ya. Oke, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya ini ada kunci jawaban ya. Kunci jawaban Anda diminta bagaimana cara untuk mendapatkan jawaban seperti yang ada di sini. Gitu ya. Sambil Anda koreksi juga apakah ini jawabannya sudah benar ataukah ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan dan yakin dengan jawaban Anda, kalaupun berbeda Anda bisa sampaikan kepada saya kunci jawabannya agak berbeda dengan hasil saya, Pak. Ini hasilnya yang saya kerjakan gitu ya. Sehingga nanti akan saya periksa lagi, barangkali ini bisa saja ini salah tulis ya. Baik. Saya kira itu saja suplemen untuk topik rangkaian seri dan paralel khusus untuk kapasitansi dan induktansi.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.